Nah, Ustadz kutipkan dari tafsir Al-Qurtubi, wa yuqalu inna husmullahi ta'ala al-a'zamu. Nah, ternyata Al-Hayyul Qayyum itu merupakan nama Allah yang paling agung. Wa yuqalu inna Isa bin Maryam alaihi salamu, ketika Nabi Isa itu kana idza arada ayyuhyiyal mauta, kalau kepengen membangkitkan orang yang sudah mati, yad'u bihadzal du'ai, maka Nabi Isa berdoa dengan doa ini, ya hayyu ya qayyum. Tanpa doa, tanpa bunyi doanya ya. Cukup membaca ya hayyu ya qayyum. Nah, Nabi Isa ini ya. Wa yuqalu inna Asif bin Barkhiyah, Asif bin Barkhiyah, atau bahasa Bandungnya itu Asep. Ada yang dari Bandung di sini? Ukhti Nai ini dari Bandung kah? Enggak ya? Ukhti Suci mungkin dari, oh Ukhti Suci ini Jawa kalau nggak salah. Jawa mana? Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Yang dari Bandung itu bacanya Asep. Ya, karena orang Bandung itu nggak bisa huruf F ya, katanya ya. Oh, Ukti Suci Palembang, berarti bukan Suci yang biasa hubungi Ustadz ya. Apa? Orang Bandung itu nggak bisa ngomong F ya, bisanya F, Asep, gitu katanya ya. Waka inna Asifa bin Barkhiyah lamma arada ayyatiya bi arsy Bilqisa, ketika Asep bin Barkhiyah itu kepengen memindahkan singgasananya Ratu Bilqis, maka apa? Dipindahkan ke kerajaannya Nabi Sulaiman, maka apa? Da'a biqaulihi ya hayyu ya qayyum. Ya. Jadi cukup dengan membaca ya hayyu ya qayyum. Wa yuqalu inna bani Israila, sesungguhnya bani Israel itu sa'alu Musa anismillahil a'zami, bertanya kepada Nabi Musa tentang nama Allah yang paling manjur, yang paling agung, yang paling best of the best. Ya, yang paling luar biasa, atau apa kalau dalam bahasa TikTok sekarang itu sesuatu yang nggak ngotak. Nggak ngotak bahasanya gitu ya. Itu adalah apa? Maka faqala lahum, kata Nabi Musa kepada Bani Israel, ayah haya syarahiyah. Ini bahasa apa? Bahasa Bani Israel, bahasa Ibrani kuno. Ya, bahasa Ibrani kuno. Sama kayak bahasanya Nabi Ibrahim. Ayah haya syarahiyah, yakni ya hayyu ya qayyum. Ya, ya hayyu ya qayyum. Wa yuqalu huwa du'a'u ahlil bahri. Bacaan ya hayyu ya qayyum itu juga merupakan bacaannya orang yang lagi berlayar di lautan. Khaful gharaqa, yang takut tenggelam, yad'una bihi, yang mereka itu berdoa dengan ya hayyu ya qayyum. Ya, iya cakep Bukti Sri Elva. Bagus, bagus. Sri Eva ya. Bagus, Sri Elva ya. Nama Allah juga termasuk Asmaul Husna. Barangkali Ukti Sri mau coba nulis Asmaul Husna yang lainnya, misalnya Ar-Rahman atau Al-Jabbar. Coba ditulis lagi, tidak apa-apa. Nanti kita tayangkan bersama-sama ya. Terus kita record, kita baca bersama-sama. Ya, ya, Ukti Hasana sudah nulis atau belum ini? Atau jangan-jangan ketiduran, Ukti Hasana? Ya, nulis sudah selesai satu. Ya, sambil nulis, sambil kita materi ya. Waktu kita tinggal 15 menit lagi ya. Nanti sisanya 10 menit lagi saja. Nanti sisanya kita bisa sharing session.
Ada yang mau menulis samaan nama Ustadz, misalnya Al-Wahhab mungkin? Ustadz tayangkan lagi ya. Al atau ini ya. Sebentar. Nah, di situ sudah Ustadz tayangkan. Ada yang mau samaan sama Ustadz, misalnya Asyahid misalnya ya. Asyahid. Silahkan, ada yang mau samaan? Ini Ustadz juga bukan kaligrafer, jadi ngaco ini ya desainnya ya. Apa kaligrafinya ngaco, bukan ahlinya. Nanti yang ahli tolong yang bagus sekalian ya. Membawa nama baik ini apa? Daruz Zahra ini. Ya, Asyahid. Asyahid. Oh, sebentar. Ya, jadi dari sini adik-adik siang hari ini sudah pada tahu, sudah dapat ilmu bahwa Asmaul Husna semuanya baik, semuanya itu luar biasa. Tergantung kita keperluannya apa, tergantung momennya kayak apa, tergantung juga Allah kadang-kadang itu nunjukkan ke kita apa Asmaul Husna yang berbeda-beda. Itu namanya ilham ya. Ya. Nah, tapi kalau kita nggak ada inspirasi, kita bisa pilih dari Asmaul Husna, Ismul A'zam yang sudah dipilih oleh para ulama tadi yang sudah Ustadz tampilkan. Ada huwa, ada Allah, ada Robbi Robbi, ada huwallahulladzi la ilaha illa huwa. Nah, seperti itu. Itu memang seperti berulang-ulang, tapi ya seperti itu para ulama berpikir. Jangan kemakan media sosial, sekali lagi ya, jangan kemakan media sosial yang suka memframing ada pengamal tarekat yang seperti kesurupan. Ya, jangan termakan framing. Itu namanya framing ya. Ustadz sudah pernah nunjukkan kalau nggak salah dan sudah kajian ya di komunitas Daruz Zahra ini sudah Ustadz bahas tentang orang-orang yang seperti kesurupan ketika berzikir itu ada ya. Dan bukan kesurupan, beda itu. Ya, beda. Nah, termasuk orang-orang yang membaca Asmaul Husna. Bisa jadi ketika membaca Yahu, 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 itu kemudian tidak merasakan dirinya sendiri. Digigit nyamuk nggak kerasa, di apa ada gempa bumi juga nggak kerasa. Itu bisa terjadi adik-adik ya. Sama halnya ketika adik-adik itu misalnya lagi ada masalah, itu perut lapar itu nggak kerasa sama sekali. Itu bisa terjadi. Padahal biasanya kayak Ustadz gitu ya, ya baru makan gitu sudah lapar lagi. Ya, suka makan memang Ustadz, tapi nggak jadi gendut. Ya makanya istrinya Ustadz itu ini ya apa agak agak gimana gitu. Enak makan terus, nggak gendut gitu. Sementara biasanya para akhwat, para ibu-ibu itu ya baru makan cemilan seberapa gitu sudah nambah berat badannya sudah mengerikan ya. Begitu ya, katanya begitu. Laki-laki beda ya.
Tayyib, Ustadz sudah 2 Asmaul Husna, nanti kita tayangkan bersama-sama ya. Jelek gak apa-apa, sekali lagi, jangan minder. Ya, Ustadz juga jelek ini. Nah, ini ya, kelihatan ya. Tayyib, kembali lagi ke materi. Materinya nanti PDF-nya silahkan dibaca, masih panjang. Ada berapa halaman itu yang Ustadz berikan itu. Pada intinya kita ya kita terhadap Asmaul Husna itu harus mencintai, harus mengamalkan, harus macam-macam. Ya, ini Ustadz tunjukkan saja ringkasannya itu ada di sini. Sebentar, ada di bukunya Ustadz yang berjudul Quantum Fikih Asmaul Husna for Character Building. Sudah ada di Google Playbook, silakan dicari. Nah, ini dia ya. Ustadz tayangkan lagi. Nah, ini ya. Kelihatan.